Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Beni Ramolinus selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 10, Ibu Pipi, Ibu Surya, dan saya sendiri Bapak Judi Haryanto, dan pada rekan-rekan yang sempat hadir pada kegiatan ini, pada acara desiminasi program guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Marilah pertama-tama kebijakan intinya memanjatkan sesuatu kita kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Salawat dan salam maka kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu untuk menghadiri undangan kami untuk menghadiri desiminasi program guru penggerak. Adapun beberapa rangkaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini akan diwakili oleh Bapak Beni Ramolino. Kemudian yang ketiga adalah doa, yang keempat penyampaian desiminasi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Beni Ramolino yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati narasumber CGP Angkatan ke-10, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3. Pertama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala SMA N+2 Banyuasin 3, dikarenakan pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Harapan beliau pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah dengan melaksanakan perubahan kurikulum, dan pada saat ini kita sudah
masuk pada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana salah satu program dari kurikulum Merdeka ini adalah melaksanakan program CGP, di mana CGP ini adalah pengrekrutan guru-guru yang ada di Indonesia ini yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi harapannya para CGP ini yang nantinya pada saat mereka menjadi guru penggerak, menjadi guru yang menggerakkan di setiap sekolah yang ada di Indonesia ini. Ya. Dan syukur alhamdulillah pada saat ini CGP sudah memasuki angkatan ke-10 dan SMA N+2 Banyuasin 3 ada 3 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama ada Pak Yudi Haryanto SPD, kemudian yang kedua ada Ibu Suryawati SPD, dan yang ketiga ada Ibu Vivi Permatasari MPD. Ya, harapan kami dari SMA N+2 Banyuasin 3, ketiga guru yang mengikuti kegiatan CGP ini nantinya bisa memberikan pengetahuan kepada guru-guru yang ada di SMA N+2 Banyuasin 3, sehingga pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Banyuasin 3 ini dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan kegiatan ini juga diseminasi guru penggerak angkatan yang ke-10 ini dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Beni Ramolino yang mewakili Pak Kepala Sekolah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan kita pada kegiatan ini ada baiknya kita berdoa pada Pak Ujang. Ya Pak Ujang, siap Pak Iban, kita ya. Baiklah kawan-kawan semua, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua datangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Rabbi firli wa li warhamka. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurlela Febrianti SPD, dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu
Oke, baiklah, acara selanjutnya kita akan ice breaking dulu, kita akan pemanasan untuk menggugah semangat kita. Kali ini akan dipimpin oleh Ibu Suliawati. Tepuk tangan dong. Oke. Ini mau dangdut apa? Main. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Baik, kita akan ice breaking untuk sebelum belajar kita. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Berbaris di depan Bapak Ibu. Kita akan bermain menangkap Eli. Ya, oke. Silakan Pak, ke depan kita main Pak. Nah, kedua tangan direntangkan, yang kiri telunjuk. Nah, kiri ya telunjuk. Satu seperti ini. Nah, kiri. Nah, benar. Nah, iya. Seperti ini. Nah, Eli ya Bu. Iya Eli. Menangkap Eli bukan menangkap Maya ya. Ya, itu ya. Nah, oke, bisa? Ya. Kita mulai. Oke. Jadi di suatu desa yang kecil hiduplah satu keluarga yang rukun, yang mana keluarga ini mempunyai 4 anak kembar. Yang pertama Ella, 2 Eli. Oke, lagi 3. Nah, yang ketiga Elu, yang keempat Elo. Nah, kemudian entah apa sebabnya akhirnya Ella pergi meninggalkan kampung. Kemudian Eli. Oke, Bapak Ibu mungkin kita sampai di sini sedikit kita ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak saya, tak sayang maka tak love ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bibi Permakasari, Magister Pendidikan, adalah CGP Angkatan 10, dan ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Nur Hasan Hayati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan fasilitator saya yaitu Bapak Agung Pramono, Magister Pendidikan. Sebelumnya untuk masuk pada materi ini, ya, ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Yang kedua pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju juga. Yang ketiga guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya, dari 1 sampai 3 Bapak Ibu guru saya ini merupakan menjawab setuju. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju. Kenapa Ibu Eka tidak setuju? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya kita itu tidak boleh berperan sebagai teman. Kenapa? Nanti siswa itu malahan apalagi di zamannya sekarang, siswa itu akan menganggap kita seperti temannya dan akhirnya sopan santun itu akan hilang. Jadi harusnya tetap di posisi sebagai guru atau pemantau. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Kadang Pak Yud, aku nak pakai PPT itu Pak? Susah. Adalah konsep inti budaya positif, ada 8 ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir itu segitiga restitusi. Ini perubahan
Action. Ya, ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru saat ini dirancang untuk keberpihakan kepada peserta didik atau murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka yang mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ibu Maya tolong sebutkan apa saja profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Bibi atas kesempatannya. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga itu kreatif. Yang keempat berwawasan global. Yang kelima mandiri. Dan yang terakhir itu ada berpikir kritis. Benar kritis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya yang sudah memberikan kita 6 profil pelajar Pancasila. Ya, Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya, contohnya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, yaitu yang B tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa juga mengancam, bisa juga menghardik, bisa juga merayu, ataupun menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda ini. Namun di sini pada kasus ini, kegiatan ini itu kembali lagi kepada orangnya. Apakah orang itu akan memberikan Anda, atau akankah membujuk, ataukah mengancam, ataupun juga menyuap Anda? Begitu ya Bapak Ibu. Mengubah paradigma, stimulus maupun respon menjadi teori. Ada kontrolnya ya, ada 2, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Tentunya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir yaitu seperti menang atau kalah, dan model berpikir menang dan terus menang. Itu ya Bapak Ibu mengenai teori kontrol. Ini adalah disiplin positif. Makna disiplin di sini merupakan dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Artinya kita bisa mengontrol diri agar dapat memunculkan motivasi baik itu internal maupun eksternal, sehingga menjadikan diri kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang lainnya, disiplin positif mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai maupun prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Sebagai pendidik, kita memiliki tujuan pada peserta didik agar memiliki disiplin diri yang dapat memunculkan motivasi internal dalam diri mereka yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau universal dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai
kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan seperti payung besar dari sikap dan perilaku kita, menjadi fondasi kita berperilaku. Yang profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan Ibu Maya itu ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir itu kreatif. Ibu Primary Years Program atau PYP sikap murid yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, Action. rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (IHF), cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan yang terakhir kedamaian dan kesatuan. Baik Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semua kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Contohnya manusia hidup untuk hari esok yaitu untuk makan, atau enggak makan untuk hidup di hari esok. Seperti itu ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk bertahan hidup itu seperti kesehatan, rumah, makanan, dan juga proses reproduksi. Untuk kasih sayang dan rasa terima, itu ada disayangi dan diterima, hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga yaitu ada kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Toy Story. Baik, kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan,
kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak guru, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita simak bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 motivasi, yaitu intrinsik maupun ekstrinsik. Yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai, yaitu nilai yang mereka percayai. Ini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu, salah satunya yaitu seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan maupun guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? 1 dan 3. Ibu Eka memilih 1 dan 3. Kenapa begitu Bu Eka? Karena saya ingin begitu. Baik, terima kasih. Saya memilih 1 dan 3 karena memang itu motivasi saya ketika saya hadir tepat waktu ketika mengajar di kelas. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka yang telah memilih 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, dan yang ketiganya yaitu mendapatkan pujian. Oh, yang tidak dapat mendapat teguran dan menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri. Ya. Ya, karena takut mendapatkan surat peringatan dari Kepsek. Ya, begitu ya Bapak Ibu untuk sebuah kasus ini. Lanjut ya, ini dihukum atau penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya yaitu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan dari Alficon tahun 1993 ada 9 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi keterlambatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Yang kelima penghargaan merusak hubungan. Yang keenam penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas. Ya benar ya. Yang kedelapan ya, hanya sampai 8.
Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini adalah bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ada 5 ya, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Ini merupakan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan juga ada situasinya. Pembukanya itu, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya ada rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Baik, ini adalah 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Pengarahan dari pihak guru, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangkau dalam waktu yang pendek. Dan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah kasus ya Bapak Ibu, yang kasus di bawah ini, dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kita skip aja ya Bapak Ibu. Tugas dan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bukannya konsekuensi ya Bapak Ibu, kan kita waktu itu juga diberikan arahan untuk memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Tetap hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi jahannya Bapak Rizal ini. Ya, ini adalah jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman. Yang saya bilang tadi yang menggunakan masker itu ternyata hukuman. Yang keempat itu konsekuensi, yang kelima konsekuensi, dan yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Ya, ini hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi saja. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu seperti paksaan, kalau konsekuensi stimulus maupun tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Hukuman yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, di papan tulis digital ini sudah terlihat identitas gagal maupun identitas yang sukses. Saya skip saja ya, langsung saja ke 9 ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing. Next ya, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada yang bisa membantu saya untuk memberikan pendapat, Ibu Nurlela. Mengapa harus ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita ingin menumbuhkan kesadaran kepada anak bahwa kita yakin bahwa kelas itu nyaman atau motivasi belajar itu ada apabila ada keyakinan di dalam diri mereka masing-masing. Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurlela yang telah memberikan pendapatnya mengenai keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Ibu Maya? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri kita sendiri ya terutamanya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ibu Mana Dewi? Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, Bapak Ibrahim? Kedisiplinan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan mudah dipahami, dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas ikut berkontribusi, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa pakai Pak Yud langsung lagi aku. Next. Ya, berikut yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sini ada 2 gambar ya Bapak Ibu, kiri dan kanan. Yang kanan berwarna hijau, yang kiri berwarna putih. Kira-kira dari 2 gambar ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ibu Eka lagi? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Miss Pipi. Kalau dilihat dari gambar, saya tertarik dengan yang warna hijau ini Miss Pipi, karena ada gambarnya membuang sampah, berdoa, terus tertib. Tapi dari yang Ibu Pipi jelaskan tadi, ada yang satu hal yang saya tangkap, tadi ada yang negatif dan positif. Kalau bahasa tulisannya saya setuju warna putih Ibu Pipi, karena lebih merupakan kesepakatan atau mencerminkan keyakinan. Sedangkan di warna hijau lebih ke peraturan atau sesuatu yang harus ditaati. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada untuk Bu Eka. Ya, benar sekali ya, yang kesepakatan kelas yang berwarna putih ini adalah keyakinan kelasnya, sedangkan yang berwarna hijau itu seperti peraturan kelas yang langsung dibuat, tidak mufakat. Akan tetapi yang kesepakatan kelas berwarna putih ini sudah dimusyawarahkan dan disepakati dari kelasnya masing-masing. Ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat dalam belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya dibanding yang sebelah kanannya Bapak Ibu yang berwarna hijau.
Ini merupakan contoh keyakinan kelas, ada keyakinan kelas 1, ada keyakinan kelas 5, dan ada keyakinan kelas 7 yang telah dibuat oleh setiap kelasnya. Ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Bisa dilihat langsung ya Bapak Ibu. Yang hormat yaitu ada 3T, ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Yang contoh di sebelah kanan saya ini ada hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak seperti yaitu sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan dan sebagainya ya. Untuk bekerja yaitu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Dan yang terakhir tugas tidak diberikan. Ini ya ada sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu, ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini siapa yang mau memberikan pendapatnya? Baik, di sini peraturan ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pada keyakinan kelas itu berarti dia bertanggung jawab ya, tanggung jawab. Peraturan selanjutnya itu dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas di situ yaitu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan di keyakinan kelas yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba di dalam keyakinan kelas itu pada kesehatan, dan peraturan bergantian atau menunggu giliran di dalam keyakinan kelas di situ menghormati orang lain dan bersabar. Terus peraturan menggunakan masker pada keyakinan kelas itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Terakhir peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Dalam keyakinan kelas berarti keselamatan dan keamanan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Kartika yang telah memberikan jawaban mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ini posisi kontrol guru yaitu ada 5, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada juga yang terakhir itu manajer. 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, ini ada motivasi, ada guru berbuat, ada guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Ini identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Ada penghukum, ada 5 ya yang saya sebutkan, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Biasanya penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu untuk penghukum ya Bapak Ibu. Pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Untuk teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Apa peraturannya untuk pemantau? Yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Yang ketiga yaitu hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas,
Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kata muridnya. Maafkan saya untuk membuat orang merasa bersalah. Untuk teman, saya pikir bapak atau ibu teman ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dampak pada murid yaitu bagi penghukum mengulangi kesalahannya, untuk membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Untuk teman, lemah, tidak mandiri dan juga ketergantungan. Untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan. Pertanyaan-pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Di sini siapa yang ingin memberikan tanggapannya mengenai siapa yang mengatakan? Ibu Ida, silakan. Kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini merupakan perbuatan orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan itu termasuk dalam penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang mengatakan termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan merupakan pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk di dalam manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan termasuk dalam penghukum. Ya. Ida yang sudah memberikan tanggapannya mengenai siapa yang mengatakan dari pertanyaan-pertanyaan di depan ini. Ya, terakhir ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses komunikasi yang kolaboratif antara orang tua atau guru dengan murid untuk memperbaiki kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berikut adalah segitiga restitusi. Ini adalah gambarannya ya Bapak Ibu. Ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilitaskan identitas. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, ini menstabilitaskan identitas, mengambil dari kesalahan yang dibuat merupakan suatu proses pembelajaran, mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada satu pertanyaan ini. Tadi sudah dijelaskan tentang tentang budaya positif. Ya, dalam budaya positif itu ada beberapa poin, ada posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nah, saya ada satu permasalahan di kelas.
di kelas saya itu ada satu siswa yang menurut saya cukup bermasalah. Nah, masalahnya gimana? Tingkah laku dari siswa tersebut sangat-sangat tidak mencerminkan seorang siswa. Suka melawan guru, terus omongannya tidak tata keramanya tidak cocok lah seperti itu. Nah, ada kemarin kasusnya itu meningkat menjadi dia sama ada satu guru itu berdebat. Berdebatnya ini enak juga berdebat baik, tapi ini mengata-ngatain lah seperti itu. Nah, jadi kesepakatan yang dari obrolan guru-guru itu murid tersebut mau segera dikeluarkan tanpa melalui proses-proses prosesi kontrol sebagai guru itu. Nah, pertanyaan saya, baiknya kita itu sebagai guru bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Erika yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Jawabannya, alangkah baiknya untuk ditindaklanjuti dengan restitusi. Namun apabila restitusi tersebut gagal, dikembalikan ke peraturan sekolahnya. Mungkin itu Ibu Erika. Terima kasih Ibu. Ya, itulah tadi mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang sudah kita bersamai pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan saya, Bapak Ibu Guru yang telah berada di ruangan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu.